Investasi SoftBank ke Intel ditujukan untuk mendukung pengembangan chip generasi berikutnya dari aplikasi AI yang semakin kompleks. SoftBank Group melakukan investasi besar dengan menyuntikkan dana sekitar 32 triliun rupiah ke Intel, langkah strategis untuk memperkuat inovasi di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Ya, hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing teknologi global. Investasi SoftBank ke Intel ditujukan untuk mendukung pengembangan chip generasi berikutnya dari aplikasi AI yang semakin kompleks. Dana segar ini memungkinkan Intel menambah kapasitas riset dan pabrikan serta memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung kecerdasan buatan canggih dan memproses data yang besar. SoftBank dan Intel berencana memperluas kerjasama strategi dalam berbagai aspek termasuk pengembangan AI dan solusi komputasi tinggi. Sinergi ini diharapkan akan mempercepat inovasi produk dan layanan di masa depan, serta memperkuat posisi kedua perusahaan dalam persaingan pasar semikonduktor global. Meski pasar semikonduktor saat ini menghadapi tantangan seperti permintaan yang fluktuatif dan geopolitik, investasi besar ini memberikan optimisme bagi pertumbuhan ekonomi sektor teknologi Amerika Serikat. Intel dan SoftBank berharap teknologi terbaru dari kemitraan ini bisa menjadi pendorong revolusi digital berikutnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, sebanyak 15 orang terjaring dalam operasi penegakan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di kawasan Central Business District Singapura. Ya, dari hasil razia tersebut puluhan perangkat vape disita, sementara para pelanggar langsung dikenai denda di tempat. Sebanyak 15 orang terjaring dalam operasi penegakan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di kawasan Central Business District Singapura. Petugas Health Science Authority atau HSA bergerak dalam kelompok kecil tanpa rute tetap menyisir area perkantoran dan ruang publik di pusat kota. Sejumlah pengguna vape ditemukan di area merokok, sementara lainnya tertangkap di lokasi acak seperti tangga parkir mobil. Sebagian besar kaget saat dihampiri, namun tetap kooperatif saat diminta menyerahkan perangkat dan data pribadi mereka. Dalam 2 hari operasi, total 18 orang terjaring dengan barang bukti 82 unit vape dan komponennya, termasuk 62 batang headsticks. Di Singapura, penggunaan, pembelian, dan kepemilikan vape dilarang dengan ancaman denda hingga 23 juta rupiah. Sementara penjual dan pengedar bisa dijerat hukuman lebih berat, bahkan penjara hingga 2 tahun jika terbukti mengandung zat berbahaya seperti etobida. Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan pemerintah kini memperlakukan kasus vaping sebagai isu narkotika. Otoritas akan memperketat penegakan hukum dan menggelar kampanye edukasi publik secara besar-besaran. Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya kecanduan vape. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan asal China memperkenalkan inovasi penyimpanan data terbaru berupa SSD mini yang ukurannya seukuran kartu micro SD. Ya, teknologi ini menjanjikan kecepatan tinggi dan desain ultra kompak untuk berbagai perangkat. Perusahaan penyimpanan data asal China BWin resmi meluncurkan mini SSD berukuran hanya 15 mm x 17 mm x 1,4 mm. Hampir seukuran kuku jari dan sedikit lebih besar dari kartu micro SD. Produk ini hadir sebagai solusi penyimpan ultra compact yang bisa menggantikan micro SD dengan performa jauh lebih tinggi. Meski berukuran kecil, mini SSD ini menawarkan kecepatan baca sequential hingga 3.700 MB per detik dan kecepatan tulis hingga 3.400 MB per detik. Menggunakan koneksi PCIe 4x2. Kecepatan ini jauh melampaui micro SD Express yang bisa digunakan di perangkat seperti Nintendo Switch 2 yang hanya mampu sampai 985 MB per detik. SSD mini dari BWin tersedia dalam 3 pilihan kapasitas, 512 GB, 1 TB, dan 2 TB. Produk ini dirancang untuk memudahkan integrasi ke berbagai perangkat lewat slot khusus yang mirip pemasangan kartu SIM di ponsel. Slot ini memiliki standar ketahanan IP68, tahan debu, dan mampu bertahan jatuh dari ketinggian 3 meter. Dengan performa dan ukuran yang sangat kompak, mini SSD diyakini cocok untuk digunakan pada berbagai perangkat mulai dari laptop, tablet, smartphone, hingga kamera dan konsol game portable. Meskipun belum menjadi standar resmi, teknologi ini berpotensi menjadi tren baru dalam penyimpanan data di berbagai perangkat portable. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, SpaceX resmi mengakhiri investigasi kecelakaan pada uji terbang Starship ke-9 yang sempat menjadi perhatian dunia. Ya, proses ini membawa hasil penting bagi pengembangan program luar angkasa perusahaan. SpaceX mengumumkan penutupan investigasi terkait kecelakaan uji terbang Starship ke-9 di Texas yang berakhir dengan ledakan setelah pendaratan. Meski terjadi kegagalan, uji tersebut memberikan data penting bagi pemahaman teknologi dan keselamatan penerbangan Starship. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kegagalan pada sistem pendaratan dan pengendalian tekanan tangki bahan bakar menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. SpaceX langsung melakukan perbaikan pada bagian tersebut untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Meski beberapa uji terbang berakhir tidak sempurna, setiap percobaan penting untuk meningkatkan kemampuan Starship yang dirancang untuk misi luar angkasa antar planet termasuk misi ke bulan dan Mars. SpaceX sedang mempersiapkan tahap uji terbang berikutnya dengan perbaikan teknis untuk memastikan keberhasilan misi dan memajukan eksplorasi ruang angkasa masa depan. Dengan berakhirnya investigasi ini, SpaceX semakin memantapkan langkahnya dalam pengembangan teknologi Starship. Berbagi sumber, IDX Channel. Masih di Prime Market Highlight, pemirsa. CEO OpenAI Sam Altman memperingatkan adanya potensi bubble di sektor kecerdasan buatan atau AI. Ya, Sam menilai banyak startup yang bisa mendapatkan investasi ratusan juta dolar hanya bermodalkan presentasi. CEO OpenAI Sam Altman memperingatkan adanya potensi bubble di sektor kecerdasan buatan atau AI. Altman menegaskan, investor saat ini tampak terlalu antusias dalam menggelontorkan dana ke perusahaan AI. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu ketidakseimbangan layaknya gelembung teknologi di masa lalu. Namun, ia juga meyakini perkembangan AI akan membawa manfaat besar bagi dunia dalam jangka panjang. Selain memperingatkan bubble, Altman tetap siap melakukan ekspansi besar-besaran untuk mendukung industri AI. OpenAI baru saja bekerja sama dengan SoftBank dan Oracle membangun pusat data AI raksasa bernama Stargate. Proyek dengan nilai triliunan dolar AS itu disebut sebagai salah satu infrastruktur AI terbesar yang pernah ada. Meski beberapa ekonom menganggap mega proyek Stargate terlalu berlebihan, Altman memilih untuk melangkah maju. Ia menilai investasi besar pada infrastruktur merupakan kunci agar teknologi AI bisa berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, AI bisa benar-benar menjadi tonggak penting dalam sejarah inovasi manusia. Berbagi sumber, IDX Channel. Bisa ya? Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Ya, tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan Sampai jumpa.